Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Riki pada pelajaran IPA kelas 9. Oke. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya dan juga selalu diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi bab pertama, yaitu proses pembentukan ovum dan siklus menstruasi dan fertilisasi. Oke, silahkan dibuka LKS-nya halaman 6 dan juga buku paket. Pada buku paket kalian halaman 19, nih halaman 19. Nah, kita masuk pada materi oogenesis. Oogenesis ini merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovarium, dan terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang organ dalam pada reproduksi perempuan. Berbeda dengan spermatogenesis, yaitu dimulai ketika anak-anak laki-laki mulai pubertas. Kalau oogenesis ini dimulai sebelum anak perempuan tersebut lahir. Jadi, ketika anak perempuan ini lahir, dia sudah memiliki bakal sel ovarium atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa pada saat anak-anak perempuan tersebut puber, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Sel telur yang matang atau diovulasikan dikeluarkan dari ovarium kemarin ya. Jadi sel telur yang matang dia keluar dari ovarium. Selama siklus reproduksi perempuan, coba cek nih, ovarium ini tuh kanan dan kiri. Kemarin kalian sudah menggambarnya. Ini bentuk dalam dari ovarium. Nah, ini ketika diperbesar ovariumnya, gambarnya seperti ini. Ini secara keseluruhan ini ovarium namanya. Nah, terus di dalamnya ada corpus luteum, ada folikel yang berkembang, corpus albicans, ada folikel yang matang, folikel de Graaff namanya. Nah, sel telur atau ovum dalam tahap oosit sekunder ini akan keluar. Lanjut pada halaman 20, pada gambar 1.7 yang gambar tadi, kita dapat melihat di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar, bukan? Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium. Nah, prosesnya bagaimana sih? Nih, kita lihat prosesnya. Oogenesis ini dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel ini akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur ovum yang bersifat haploid dan 3 badan bipolar atau polosid. Agar kamu dapat memahaminya, kita lihat bagan berikut. Nah, ini dia. Ini ada oogonium dan oosit primer, terjadi pada saat anak perempuan masih dalam kandungan. Jadi sudah ada yang ketika yang perempuan ini pada di kandungan ibu-ibunya. Nah, setelah lahir, maka dari oosit primer ini dia berubah menjadi oosit sekunder, ootit dan ovum. Nah, ovumnya ini yang tinggal 400 tadi yang bertahan. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut bisa dibaca LKS halaman 6. Di situ ada 4 poin yang bisa kalian pelajari. Intinya sama,